Video pengunjung kafe di Kota Bekasi, Jawa Barat yang mengabaikan protokol kesehatan viral di media sosial. Wali Kota Bekasi mengancam akan menutup total kafe dan tempat hiburan yang tidak menjalankan aturan di tengah pandemi. Video yang memperlihatkan para pengunjung kafe berjoget sambil berkerumun dan berdesakan tanpa mematuhi protokol kesehatan viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Cafe Broker di kawasan Galaksi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat geram Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Ia akan mengumpulkan para pemilik kafe dan tempat hiburan untuk mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan. Rahmat Effendi mengancam akan mencabut izin usaha pemilik tempat hiburan yang melanggar. Dan besok insya Allah kita akan kumpulkan ya, di stadion. Kita akan evaluasi, kita akan minta kalau terus melakukan pembandalan ya secara permanen kita cabut. Kalau ada perizinannya, kalau tidak ada ya apalagi lebih mudah. Sebelumnya, tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Satpol PP Kota Bekasi telah menyegel kafe tersebut karena pengunjung tidak memakai masker dan berkerumun. Kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu kami sepakat ya, menyegel lokasi tersebut sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi lokasi tersebut dan juga lokasi-lokasi lainnya. Sementara pemilik kafe Pramono mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan. Dia meminta sanksi yang dikenakan tidak memberatkannya. Kalau untuk aturan kita sudah mulai kurangin. Cuma kebetulan mungkin kemarin kena ada band yang agak ada yang anak-anak muda nih seneng, akhirnya terlepas begitu aja. Sebenarnya kalau untuk jumlah sudah kita kurangi. Kalau memang harus ditutup nggak apa-apa, tapi ya kalau misalnya jangan sampai tutup selamanya. Tutup selamanya kan berarti kita sebenarnya mati semua. Selain Cafe Broker, petugas gabungan juga menyegel Cafe Palkor Galaksi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas langsung membawa bangku kafe dan membubarkan pengunjung serta melakukan penyegelan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Apa yang membuat pengelola kafe nekat menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19? Lalu apa langkah pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan protokol kesehatan betul-betul dijalankan masyarakat? Kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Pak Tri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan terus sebar kebahagiaan supaya imunitas tubuh kita menjadi tetap kuat ya dalam rangka kita melawan pandemi COVID-19 ini. Oke, saya juga akan menyapa pemilik kafe, seorang pemilik kafe, Abiyu Ifat. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Sofi. Mas Abiyu, sehat? Alhamdulillah sehat selalu Mbak. Oke, Pak Tri, saya ke Mas Abiyu lebih dulu ya. Mas Abiyu, saya mau tanya, Anda pemilik kafe apa? Kebetulan saya salah satu pemilik kafe Broker Coffee Galaksi Mbak. Oke, yang kemarin sempat viral ya videonya ya? Iya benar sekali Mbak. Oke, ini pertanyaan standar sekali, ini cuma sekedar logika saja. Sudah ada larangan, semua orang sudah tahu bahwa penularan COVID-19 ini adalah kalau melalui orang yang berkerumun, berdekat-dekatan tanpa masker pula. Kenapa kafe Anda tetap menggelar acara yang kemudian jelas-jelas melanggar protokol kesehatan? Iya Mbak Sofi, sebelumnya dari pihak kita mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini di luar dugaan sebenarnya dari pihak kita juga. Sejauh ini sebenarnya yang berjalan itu kita sudah mengikuti protokol yang berjalan. Karena beberapa minggu lalu pun kita dikumpuli oleh pihak kecamatan untuk menyanding kafe-kafe yang berada di sekitar Galaksi ini supaya menaati beberapa peraturan yang telah disepakati. Namun setelah beberapa minggu kemudian setelah adanya pertemuan itu, sebelumnya sebenarnya berjalan baik-baik saja Mbak. Kita selalu dicek oleh beberapa Satpol PP dan beberapa 3 pilar datang ke tempat kita. Di situ kita masih merasa ini sudah melakukan protokol yang ada. Namun di hari Jumat kemarin, kondisionalnya memang agak rumit sebenarnya. Pertama dari SDM kita memang ada kekurangan dan kita sebenarnya di luar pun membatasi adanya penumpukan di dalam area kafe kita. Namun di saat jam-jam terakhir
ketika acara live musik ini berlangsung, ada sedikit kegagalan dari tim kami untuk menahan beberapa customer yang ada gitu. Karena kebetulan kan kafe kita itu 2 lantai, atas dan bawah, Mbak. Jadi beberapa customer yang ada di atas akhirnya turun ke bawah. Tadinya mungkin niat mereka ingin pulang karena mendengar beberapa musik daerah yang bisa dikatakan emosionalnya untuk menghibur penonton. Jadi mereka ikut gabung di situ, dan pihak kita pun di sini cukup mengecewakan hal ini sih sebenarnya. Oke, begini, kalau kemudian Anda menyatakan bahwa ini karena bandnya menyanyikan lagu yang terlalu memancing emosi para pengunjung, pengunjung juga terpancing untuk ikut berjoget bersama. Kenapa bukan bandnya saja yang disuruh stop? Nah, karena ini sebenarnya acara terakhir ya Mbak, lagu terakhir. Di sini positioningnya kita juga udah sebenarnya memberhentikan acara ini karena kebetulan jamnya pun udah jam 9:30 malam. Karena di sini kita menyesuaikan kondisional dan aturan. Namun hal itu sulit dibantahkan. Tapi setelah acara selesai berlangsung, di situ ada beberapa pihak yang sebenarnya sudah kita tegur sih mengenai hal ini. Oke, silakan. Ya, dan ya saya harap nggak akan terulang lagi kejadian seperti ini kayak gitu, Mbak. Anda berharap tidak akan terulang lagi, tapi betul ini sudah ketiga kali ada pelanggaran protokol kesehatan di Broker? Sebenarnya enggak sih Mbak, sejauh ini baru kali ini saja yang sangat melanggar bisa dikatakan, karena sebelum-sebelumnya memang berjalannya PSBB kita selalu mengikutin, dan band-band ini baru-baru ini saja sih sebenarnya kayak gitu. Oke, saya pindah ke Pak Tri, Pak Wakil Wali Kota. Sejauh ini kalau ada acara semacam yang kemarin viral di Broker Cafe, pemerintah daerah Anda, Pemkot, kecolongan dong? Jadi gini, Mbak Lisa ya, jadi artinya bahwa kami begitu pada saat PSBB yang tahap ke-9 ini, ya kita sudah melakukan langkah-langkah ya persuasif, dimulai dengan penempatan pegawai ASN dan non-ASN, hampir 2/3 kekuatan kami itu kita turunkan ke lapangan. Ya. Mulai dari pagi hari sampai malam hari, di mana kita bagi menjadi 3 shift terkait dengan 3 wilayah, terkait dengan 12 kecamatan yang ada. Kami terus berkoordinasi dengan 3 pilar, ya, baik itu Pak Kapolres, Pak Dandim, sampai tingkat yang paling bawah, yaitu juga melibatkan Koramil, Polsek, Binmaspol, dan Bambin Kamtipmas. Kita juga mengoptimalkan para RW siaga, ya, kemudian juga para RT, dan ini adalah bagian dari terus memberikan satu kontribusi di dalam rangka kita menegakkan disiplin terkait dengan 3M tadi, ya, protokol kesehatan yang kita lakukan. Tetapi tentunya itu tadi, ya, kami juga pasti akan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang kita miliki. Ya, jadi oleh karena itu secara terbuka, ya, kami media sosial yang kita miliki terus kita optimalkan. Ya, IG-nya Bang Pepen 03, IG-nya Mas Triadianto, IG-nya Kapolres, kemudian Dandim, secara terbuka 1 kali 24 jam menerima masukan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Dan kita terus responsif tentunya. Karena kita pilihan yang kita lakukan adalah bagaimana bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ini, ya, ini implikasinya adalah sosialisasi. Ya, memberikan satu kesempatan kepada warga masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan, ya, termasuk kehidupan perekonomian, tetapi tentunya protokol kesehatan terus kita lakukan pengetatan. Baik. Dan ini tentunya menjadi satu masukan buat kita bersama, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi juga harus lebih tegas lagi. Ya, karena kemarin kita juga melakukan justisi terkait dengan warga masyarakat yang kemudian masih melakukan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan. Pak Triadianto, begini, ini kalau dilihat dari para pengunjungnya, bolehlah kita kategorikan sebagai orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Sudah tahu seharusnya tidak boleh berkumpul, tapi karena ada kafe buka, kemudian mereka ya sudah, toh kafenya buka, saya ke sana saja. Ini dari bagian pengunjungnya. Tapi dari pihak pengelolanya, saya sangat memahami ketika pemerintah
memberlakukan PSBB apapun itu bentuknya tanpa ada insentif untuk para pemilik usaha, mereka juga pasti akan megap-megap. Setengah kapasitas saja itu sudah diibaratkan ekonominya zombie, jalan tapi ya sekedar jalan saja. Nah, ada kemudian alasan bahwa mereka harus buka karena mereka harus cari duit. Nah, ini apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bekasi untuk ketemu PSBB-nya, tapi juga memastikan mereka bisa cari uang karena tetap harus membayar segala macam kewajiban. Ya, jadi makanya yang saya katakan tadi, kita mencari jalan tengah disparitasnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di seputaran Jabodetabek ini, ya Kota Bekasi lah yang masih memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk kemudian mereka masih berimprovisasi, mereka masih bisa mencari pendapatan di dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi yang ada. Ya, tapi insentif dari pemerintah apa, Pak? Jadi kan insentif dari pemerintah tentunya kita ada kegiatan yang ada di UMKM. Kita lebih banyak kepada koperasi di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli warga masyarakat. Ya, itu yang kita lakukan. Kita memberikan insentif, kemudahan terkait dengan pembiayaan, kemudian juga terkait dengan proses perizinan. Ya. Oke, kalau untuk misalkan kafe broker ini, penundaan pembiayaan seperti apa yang bisa ditawarkan supaya mereka tidak mem-PHK, tapi juga memastikan bahwa bisa buka dengan batasan pengunjung? Saya kira kita pada posisi untuk hal-hal yang seperti ini adalah memberikan kesempatan mereka. Ya, mereka masih bisa sampai jam 23.00, tetapi mereka tidak boleh dine in, tetapi take away. Jadi artinya masih ada kesempatan mereka untuk mendapatkan berusaha, dan itu bisa dilakukan dari pagi hari. Ya, hanya dine-in-nya yang kita batasi. Karena bagaimanapun juga, memang sektor kesehatan dengan kemudian sektor ekonomi ya harus tidak bisa berjalan beriringan. Tetapi kita optimalisasikan dengan kemampuan kita yang ada. Dan ini tentunya adalah itu tadi. Kembali lagi kesadaran dari pemilik dan kemudian dari kesadaran dari pengunjung. Karena ini dua hal juga yang saling membutuhkan. Kita juga kalau misalnya dalam kondisi tertentu kita terlalu tekan, ini warga masyarakat juga dalam posisi stres. Ya, dan ini juga harus ada satu apresiasi ya supaya mereka bisa hidup ya kemudian tidak dalam kondisi mereka bisa masih mencari hiburan, masih bicara mencari makan yang lebih baik dan sebagainya. Di samping satu sisi kita lihat juga ekonomi ya yang menggerakkan ekonomi Kota Bekasi ini adalah jasa dan perdagangan. Ya juga mal kita masih berikan kesempatan mereka untuk berbuka ya, kemudian untuk kegiatan wedding organizer juga masih. Tetapi tentunya itu tadi bagaimana protokol kesehatan ini bisa dilakukan secara sadar. Ya, pemerintah Kota Bekasi juga sampai hari ini tidak mengambil sikap untuk memberikan sanksi pidana, kemudian sanksi denda. Artinya apa? Artinya bahwa kita tahu betul bahwa kondisi yang dirasakan oleh masyarakat yang sekarang ini memang terpuruk oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke. Ini ada kabar bahwa karena di Bekasi beberapa tempat hiburan, tempat makan masih buka, sementara di Jakarta sedikit lebih ketat, walaupun tidak ketat-ketat amat. Akhirnya ada beberapa warga DKI Jakarta yang mencari hiburan di Bekasi. Saya akan tanyakan apa betul ini kepada Wakil Wali Kota Bekasi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.